mengatakan itu harus dimusnahkan. Ini kontradiksi. Itu yang saya sampaikan tadi, bahwa perintah saya yang salah di tanggal 13 itulah yang saya harus bertanggung jawabkan. Saudara menyadari itu perintah yang benar atau perintah kedinasan atau perintah yang salah? Bukan perintah kedinasan. Itu perintah yang salah. Perintah yang salah. Ya. Kalau perintah yang salah, selaku atasan, pimpinan yang baik, semestinya diapakan oleh yang diberi perintah? Harusnya ditolak. Harus ditolak. Ya. Tapi kan saudara juga mengatakan tidak mungkin mereka akan menolak karena mereka takut. Kenapa tidak saudara sendiri secara langsung, secara eksplisit menyatakan, ya, kalian semua menceritakan apa adanya. Saya sudah Jangan kalian sembunyi-sembunyikan. Itulah salah saya yang mulia. Saudara tahu kan apa akibat yang mereka alami? Saya sudah Tanpa tedeng aling-aling, sidang kode etik, komisi etik langsung, ya, melakukan tindakan yang sangat-sangat merugikan. Ya. Saudara mengatakan saudara siap bertanggung jawab. Apakah dalam kitab hukum pidana saudara mengetahui ada pertanggungjawaban atasan? Di pidana sebetulnya tidak ada. Tidak ada kan pertanggungjawaban atasan? Itu mungkin di sistem komando, di sistem undang-undang militer atau apa barangkali ditemukan. Iya, ya. Saudara kan tahu di situ ada pasal 55 ayat 1 ke 1, perbarengan, delnaming dan segala macamnya, pembantuan. Karena saudara dalam memberikan perintah tersebut juga harus benar-benar menyadari apa yang sudah perintahkan, apa akibat yang akan terjadi atas perintah saudara terhadap orang yang juga sudah perintah. Karena juga perintah yang harus dilaksanakan, tentunya saudara juga pasti mengetahui perintah atasan yang benar memang tidak ada alasan untuk ditolak, yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya. Sekarang apa yang terjadi seperti ini? Ya, saya sampaikan saya salah. Saudara pahami ya, tapi konsekuensi dari ini semua ya tetap menjadi pas bagi mereka. Ya, harus pahami. Saya paham. Terus kemudian ya, saudara memerintahkan untuk melakukan pengamanan CCTV. Maksud saudara melakukan pemerintahan itu yang diawali dengan memberikan instruksi atau katakanlah perintah kepada Hendri Kurniawan, ya, selaku Karopaminal, kemudian betul ke bawahnya Andi Nurpatria, ya, terus Arif Rahman dan seterusnya hingga sampai diambilnya DVD decoder TV di komplek itu. Pada akhirnya semua karena atas perintah saudara. Nah, tujuan saudara untuk melakukan atau mengamankanlah katakan dalam tanda kutip tersebut apa? Kenapa harus diamankan terlebih dahulu? Kenapa tidak langsung diserahkan ke pihak Polres Jakarta Selatan? Perintah saya waktu itu cek dan amankan. Apa maksud dilakukan pengecekan tersebut? Untuk mengetahui apa yang didapatkan dari CCTV di sekitar rumah. Ya, kalau seandainya yang didapatkan seperti ternyataannya seperti yang sama-sama kita lihat tadi, ya, yang berbeda dengan apa yang saudara ceritakan sebelumnya, ya. Nah, karena kenyataannya kan sudah memerintahkan itu harus dimusnahkan dan dihapuskan. Nah, itu setelah ditonton dan dilihat oleh penyidik. Artinya DVR suatu barang bukti tersebut, katakanlah kalau dia menjadi barang bukti setelah diserahkan ke apa itu sudah tidak ada lagi, ya, rekaman seperti itu. Itu maksud saudara? Saya di awal pada saat tanggal 8 dan tanggal 9 itu belum ada maksud untuk mengamankan apabila memang ada. Kan
Karena saya pikir itu tidak menyorot korban pada saat itu. Itu saya berpikirnya seperti itu, sehingga saya natural saja untuk memerintahkan mereka mengecek, dan sebenarnya saya terlalu percaya diri bahwa CCTV itu tidak menyorot korban setelah saya masuk. Memang tidak menyorot korban karena memang kejadiannya berada di dalam rumah, ya. Kamera CCTV kompleks hanya menyorot bagian luar, ya. Jadi saudara kemudian tersadar narasi saudara yang mengatakan terjadinya tembak menembak itu, ya, setelah sebelum saudara datang, ya kan? Artinya setelah datang baru tembak menembak itu telah usai. Nah, kemudian saudara menyadari bahwa ada CCTV kompleks, makanya kemudian tidak lama saudara juga memerintahkan untuk diamankan. Maksud saudara itu apakah untuk memastikan bahwa saudara tidak terlihat di situ? Bukan, yang mulia. Kenapa maksudnya? Saya perintahkan untuk mengecek dan mengamankan di tanggal 8 dan tanggal 9 itu hanya untuk melihat bagaimana peristiwa datang dan keluarnya. Saya juga tidak terpikir bahwa Yosua akan nampak di situ. Makanya di tanggal 8, 9 saya tidak memerintahkan untuk mengecek, merusak, sampai dengan dilaporkan tanggal 13 ya. Ya. Artinya saudara berharap dari rekaman CCTV yang ada. Sambo akui kuasanya tak bisa ditolak anak buah. Mereka patuh dan takut. Ex-Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo, mengaku para anak buahnya patuh dan takut kepada dirinya saat memerintahkan. Diketahui dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Ferdi Sambo melibatkan sejumlah anak buahnya di Polri untuk menghalang-halangi penyidikan. Kasus kematian Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J pun menyeret banyak perwira Polri. Saat itu Ferdi Sambo memerintahkan bawahannya mengamankan, menghapus, bahkan memusnahkan rekaman CCTV di sekitar rumah di dinasnya yang tak lain merupakan TKP penembakan Yosua. Ferdi Sambo begitu yakin anggotanya di kepolisian tak membangkang sebab tahu mereka takut terhadap dirinya. Hal tersebut disampaikan Ferdi Sambo saat hadir sebagai saksi sidang obstruction of justice atau perintangan penyidikan kasus kematian Brigadir J dengan terdakwa Baikuni Wibowo dan Cuk Putranto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 23 Desember 2022. Setahu saya, perintah saya tertulis atau lisan itu pasti mereka jalankan dan pasti akan takut untuk menolak perintah, kata Sambo di persidangan. Sebagai Kadif Propam Polri dengan pangkat Jenderal Bintang 2 alias Irjen saat itu, Sambo mengaku punya kuasa besar. Oleh karenanya, mantan perwira tinggi Polri tersebut yakin tak ada anak buahnya yang melawan, sekalipun dia memberikan perintah yang melanggar aturan. Sedianya, menurut Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, seorang personel Polri bisa melapor ke pimpinan jika mendapat perintah tidak benar dari atasannya. Namun, kata Sambo, para anak buahnya tak ada yang berani melaporkannya. Kami kalau di kepolisian menolak perintah saya, kalau berani dia lapor ke atasan saya, kalau berani, kalau tidak berani, ya saya rasa nggak berani, ujarnya. Tak hanya itu, Sambo mengklaim dirinya dipercaya oleh para bawahan sebab selama 28 tahun berkarir di Polri, dia tidak pernah memberikan perintah yang salah. Baru di kasus kematian Brigadir J ini, Sambo menyeret banyak jajarannya ke pusaran kasus pidana.
Mohon maaf yang mulia, saya 28 tahun dinas. Saya sekali lagi mohon maaf. Saya tidak pernah memberikan perintah yang salah kepada anggota saya 28 tahun dinas. Makanya mereka pasti akan mencoba untuk melaksanakan perintah itu, kata Sambo. Menurut pengakuan Verdi Sambo, dirinya sempat memerintahkan Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria, anak buahnya di Polri saat itu, untuk mengecek dan mengamankan rekaman CCTV di sekitar rumah dinasnya. Sambo juga sempat menginstruksikan Cuk Putranto untuk melihat rekaman CCTV di sekitar rumah dinasnya. Tak hanya itu, mantan Jenderal Bintang 2 Polri tersebut juga memerintahkan bawahannya yang lain, Arif Rahman Arifin, untuk menghapus dan memusnahkan rekaman CCTV tersebut. Belakangan, Sambo mengakui dirinya salah. Ia pun berjanji bakal mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mereka ini gak ada yang salah, saya yang salah. Saya tanggung jawab semua. Saya sudah mengorbankan mereka, memberikan perintah yang salah yang mulia. Saya pun punya beban yang berat buat adik-adik saya ini dan keluarganya yang mulia, tutur Sambo. Sebagaimana diketahui, 7 orang menjadi terdakwa kasus perintangan penyidikan kematian. Brigadir J. Verdi Sambo salah satunya. Lalu 6 terdakwa lain merupakan mantan anak buah Sambo di kepolisian, yakni Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Cuk Putranto, Baikunit Wibowo, dan Irfan Widianto. Para terdakwa disebut merusak barang bukti kasus kematian Brigadir J dengan cara menghapus arsip rekaman CCTV dan mengganti digital video recorder di sekitar lokasi penembakan di rumah dinas Sambo. Kasus ini juga menetapkan 5 terdakwa perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Kelimanya yakni Verdi Sambo, istri Verdi Sambo yaitu Putri Chandrawati, ajudan Sambo Richard Eliezer atau Baradae, dan Ricky Rizal atau Bribka RR, dan ART Sambo Kuat Ma'ruf. Berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum, pembunuhan itu dilatar belakangi oleh pernyataan Putri yang mengaku telah dilecehkan oleh Yosua di rumah Sambo di Magelang. Pengakuan yang belum diketahui kebenarannya itu lantas membuat Sambo marah hingga menyusun strategi untuk membunuh Yosua. Disebutkan bahwa mulanya Sambo menyuruh Ricky Rizal atau Bribka RR untuk menembak Yosua. Namun Ricky menolak sehingga Sambo beralih memerintahkan Ricky Rizal atau Baradae. Brigadir Yosua dieksekusi dengan cara ditembak 2-3 kali oleh Baradae di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Jumat, setelahnya Sambo menembak kepala belakang Yosua hingga korban tewas. Mantan Kadif Propam Polri itu lantas menembakkan pistol milik Yosua ke dinding-dinding rumah untuk menciptakan narasi tembak-menembak antara Brigadir J dan Baradae yang berujung pada tewasnya Yosua. Atas perbuatan tersebut, para terdakwa didakwa melanggar pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP JO pasal 55 ayat ke-1 ke-1 KUHP JO pasal 56 ke-1 KUHP.